Shalom. Baru pulang dari pelayanan, dari pos pelayanan Serang Baru. Saya melihat ada berkat yang luar biasa kami boleh terima dalam pelayanan itu. Banyak orang-orang yang melayani. Dan siang ini saya teringat kepada satu cerita, ya, di salah satu negara bagian di Amerika. Ada satu tempat di mana tempat itu mengalami defisit keuangan. Oleh sebab itu maka pemimpin daerah itu mengadakan rapat mengatasi bagaimana defisit keuangan kota ini, daerah ini bisa teratasi. Oleh sebab itu maka mereka mengambil kesimpulan beberapa biaya-biaya pengeluaran kota itu perlu mereka kurangi, dan mereka menemukan beberapa karyawan-karyawan atau pegawai akan mereka PHK. Dan dari sekian banyak pegawai-pegawai itu ada beberapa pegawai yang sudah tua renta, yang mereka bekerja sebagai mengurus hutan, yang mereka anggap suatu pekerjaan yang tidak terlalu penting-penting amat. Maka beberapa orang pegawai yang mengurus hutan ini mereka PHK. Singkat cerita, beberapa lama kemudian daerah ini mengalami satu wabah, yaitu wabah kolera, sakit penyakit. Semua warga sakit perut, kolera. Akhirnya mereka memutuskan untuk mencari sumber penyakit itu apa. Setelah didatangkan peneliti, dan mereka menemukan sumber itu adalah dari hulu sungai, tempat sumber mata air dari kota itu, penduduk itu, yaitu sungai yang mengalir dari hulu. Penyebabnya apa? Ternyata ada beberapa bangkai rusa yang mati, dan bau busuk bangkai itu dibawa oleh aliran air itu. Karena sudah busuk, otomatis air itu bercampur dengan mikroba-mikroba dari bangkai itu. Dan itulah yang menyebabkan penduduk rata-rata di antara mereka yang sakit kolera, karena mikroba-mikroba atau bakteri-bakteri yang ada di tubuh bangkai itu dibawa oleh aliran air, dan itu diminum oleh warga. Nah, dari pengalaman itu maka pemimpin dari daerah itu mulai berpikir, ternyata yang mereka anggap sesuatu tugas-tugas yang tidak terlalu penting ternyata penting sekali. Yang mereka anggap tidak terlalu butuh-butuh sekali dengan pegawai dari perhutanan itu, ternyata mereka sangat memerlukan, karena tidak ada mereka kolera dialami oleh penduduk setempat. Akhirnya kembali dipanggil penduduk yang pegawai yang di PHK tadi. Nah, dari kisah itu maka firman Tuhan berkata dalam 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-22-23, kepada mereka yang nampak-nampaknya kurang berharga diberikan penghargaan yang lebih. Kepada mereka yang nampak-nampaknya tidak penting, ternyata mereka sangat dibutuhkan dalam sebuah kumpulan itu. Oleh sebab itu, sebagai hamba Tuhan, pelayan Tuhan, ya kita jangan terlalu underestimate kepada seseorang yang melayani. Mungkin hanya melayani, membersihkan gereja, tempat duduk, mengatur letak daripada podium, atau hanya untuk mengajak-ngajak beribadah saja. Kita anggap remeh dengan pelayan seperti itu. Kita hanya memberi appreciate kepada
ya pengkhotbah, WL, segala macam. Ternyata bagi Tuhan semua yang melayani itu semua diperhitungkan. Tidak ada pelayanan yang murahan, tidak ada pelayanan yang nomor dua. Semua pelayanan itu penting karena semua saling mendukung. Nah, demikian juga para pelayan-pelayan yang memiliki yang melayani Tuhan, ya jangan lagi ada minder, jangan lagi ada merasa oh saya pelayan yang sangat dipentingkan, dibutuhkan. Tidak. Bagi Tuhan, firman Tuhan dengan jelas berkata, Paulus berkata kepada orang-orang Korintus bahwa kepada mereka yang nampak-nampaknya tidak terhormat diberikan penghormatan yang lebih, kepada mereka yang nampaknya lemah diberikan kepercayaan atau diberikan tugas-tugas yang lebih. Seperti itu yang bisa tangkap. Sebab itu mari kita semangat melayani. Siapapun saudara, layanilah Tuhan dengan segenap hati dan dengan segenap pikiranmu. Dalam nama Yesus, Tuhan akan memberkati kita. Haleluya. Haleluya.